Saya akan memberikan catatan atau testimoni saja pengalaman saya bersama Gus Dur. Saudara, ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu merebaknya korupsi, suap menyuap dan sebagainya di Indonesia. Dan biasanya orang kalau punya jabatan penting itu nerima suapnya banyak, terutama kalau presiden, menteri, keluarga presiden itu biasanya menjadi penyalur, menjadi perantara orang mau bertemu dengan presiden lalu dapat uang sekian. Nah, itu yang terjadi situasi Indonesia ketika itu. Sehingga suatu saat saya kaget luar biasa ketika pada suatu pagi saya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara, oleh Bapak Johan Effendi. Katanya, Pak Mahfud diundang oleh Presiden ke istana hari Sabtu jam 8. Saya kaget luar biasa pertama, karena saya kenal baik dengan Gus Dur, tapi saya tidak tahu kalau Gus Dur itu kenal dengan saya. Kalau seluruh orang Indonesia kenal Gus Dur itu biasa, karena beliau sering pidato di mana-mana, ada di koran, ada di televisi. Jadi saya kenal. Tapi saya sungguh tidak tahu Gus Dur itu kenal saya, karena pada saat itu saya sudah 16 tahun tidak bertemu Gus Dur, dan ketika bertemu 16 tahun sebelumnya itu, saudara, saya hanya bertemu di dalam acara-acara seminar. Waktu itu saya mengundang beliau ke UII, lalu saya katakan, Gus, ini UII Jogja ini yang mendirikan ayahnya Gus Dur, Kyai Wahid Hasyim. Tetapi dikesankan kok UII ini seakan-akan universitasnya Muhammadiyah, saya bilang. Coba Gus Dur datang ke kampus saya ini orang NU yang belajar di UII. Nah, disitulah saya kenal dengan Gus Dur pada tahun 83, akhir sampai awal 84. Nah, tiba-tiba ketika Gus Dur jadi presiden mengundang saya ke istana, dan kemudian Gus Dur itu meminta saya menjadi menteri. Pak Mahfud, antum saya angkat menjadi menteri, katanya. Saudara, saya kagetnya apa? Ternyata bagi Gus Dur itu jadi menteri tidak perlu kolusi. Saya tidak punya uang sepeser pun waktu itu tiba-tiba diangkat menjadi menteri, padahal waktu itu di koran-koran 2 hari sebelum saya dipanggil oleh Gus Dur itu, koran Rakyat Merdeka itu menulis tarif untuk menjadi menteri 3 miliar melalui orang dekat-dekatnya Gus Dur, si A, si B gitu. Kalau jadi menteri hubungi ini, nanti disampaikan Gus Dur tarifnya sekian. Tiba-tiba Gus Dur mengundang saya, dan tidak ada yang bisa menjadi perantara, dan sama sekali tidak bicara uang. Tiba-tiba saya percaya antum jadi menteri pertahanan. Saya bilang, menteri pertahanan Gus, Bapak Presiden? Bukan, menteri pertahanan, katanya. Saya sendiri waktu itu sangat kaget karena diberi jabatan itu. Tetapi yang terpenting, saudara, Gus Dur itu bersih itu dari kolusi, korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini. Nah, ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul. Cara memimpin seperti Gus Dur itu memilih menteri, meniri pembantu, itu bukan kolusi, bukan melalui perantara bayar uang, bayar itu melalui si ini, si itu. Tidak ada bagi Gus Dur. Nah, waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU, di mana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei. Sumbangan Sultan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog. Jadi ceritanya begini, karena ini penting,
masih banyak orang yang salah sangka seakan-akan Gus Dur itu terlibat dalam kasus itu. Jadi ceritanya begini, suatu saat wakil ketua Bulog, ya, wakil ketua Bulog, namanya Sapuan, itu minta menghadap Gus Dur, karena kan seorang wakil ketua itu ingin ketemukan, kalau ketemu presiden hebat lah. Lalu diantarkanlah oleh teman Gus Dur namanya Suwondo. Teman Gus Dur ini sebenarnya ya teman-teman ya orang biasa saja yang kalau datang ke Gus Dur disuruh mijeti, tukang pijitnya Gus Dur ini. Karena Gus Dur itu meskipun presiden terbuka nerima siapa saja, ketika seorang tukang pijitnya ingin menghadap oleh Gus Dur dipanggil, masuk, ini kan teman saya gitu. Kan beda dengan presiden lain. Kalau Gus Dur itu, kalau presiden lain itu siapa dulu tamunya, kalau orang cuma orang-orang sembarangan tidak diterima. Tapi kalau Gus Dur siapa itu, suruh masuk. Masuklah bersama si Sapuan. Lalu terjadilah cerita, pada waktu itu negara perlu dana banyak, jadi kita harus bekerja keras, berhemat, kata Gus Dur. Nah tiba-tiba beberapa hari kemudian ada berita bahwa Sapuan ini mengeluarkan dana untuk Gus Dur 35 miliar. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Suwondo. Gus Dur ini tidak tahu menahu bahwa ada fotonya Suwondo dan Sapuan dengan Gus Dur, iya, karena dia ke istana. Tetapi sesudah pergi dari istana itu, Suwondo itu main sendiri dengan Sapuan itu. Suwondo mengatakan bahwa Gus Dur perlu uang sekian, lalu dikeluarkan oleh Sapuan itu dan diambil sendiri. Gus Dur yang dituduh, sampai akhirnya timbul pansus memorandum yang menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Maunya menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Padahal sesudah diperiksa dari berbagai segi, Gus Dur itu bersih. Makanya sesudah diadili, Suwondonya dihukum, Sapuannya dihukum, Gus Durnya sudah diperiksa oleh Jaksa Agung. Waktu itu saya ikut dalam proses pemeriksaan itu, bersih, tidak ada bukti sama sekali keterlibatan itu. Dan di pengadilan juga Sapuan mengatakan hanya menyerahkan ke Suwondo. Suwondo juga mengatakan tidak pernah menyampaikan ke Gus Dur. Tetapi Gus Dur di dalam memorandum itu disebut patut diduga turut terlibat sehingga diberi memorandum. Itu kesalahan hukumnya, karena menurut hukum seorang presiden itu hanya kalau benar-benar terlibat itu baru diberi memorandum. Gus Dur itu tidak terlibat, hanya patut diduga karena temannya Suwondo dan ada fotonya, lalu dikatakan patut terlibat dan diberi memorandum 1, memorandum 2. Pembelaannya tidak diterima oleh para pemain politik yang tidak berdaya bermain politik kotor di lingkungan istana, di Senayan dan sebagainya. Yang kasus Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu jadi begini ceritanya. Sultan Brunei itu mengirim uang kepada Gus Dur melalui Aryo Wowor sebagai zakat keluarga kerajaan. Oleh Gus Dur, uang itu kemudian diperintahkan diserahkan ke Yayasan Aswaja di Aceh. Afdol Yasin namanya yang menerima, ketua Yayasan Aswaja itu sebagai orang NU di sana. Disuruh untuk menyelesaikan gam-gam yang mau melawan pemerintah itu. Nah lalu ini disalahkan lagi oleh DPR, kok tidak dilaporkan ke negara? Loh itu kan bukan antar negara. Negara tidak pernah kirim surat secara resmi kepala negara apakah menteri ke Sultan Brunei, tapi dia membagi zakatnya karena tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi kesulitan ekonomi dan tahu bahwa presiden itu seorang ulama. Dikirimkan ke Gus Dur dana itu, lagi-lagi disalahkan sampai akhirnya Gus Dur dijatuhi memorandum 2. Tetapi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi, terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana Bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu.
Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih. Difitnah habis-habisan sampai dia harus keluar, harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, ini ke depan kita harus mencontoh bagaimana cara Gus Dur itu, saudara, kalau mau waktu itu tidak jatuh sebagai presiden itu gampang saja. Kalau Gus Dur mau kedudukannya sebagai presiden itu bertahan pada waktu itu, asal mau berkompromi dengan kedoliman, berkompromi melanggar konstitusi, Gus Dur bisa. Karena waktu itu saya juru lobbynya, dengan kekuatan politik lain itu saya bicara. Lalu partai itu bilang, udahlah Gus Dur itu tidak akan dijatuhkan asal menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan, dan macam-macam. Tetapi ketika saya sampaikan pada Gus Dur mengatakan, saya tidak mau melanggar konstitusi, saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya melanggar konstitusi dengan didikte oleh partai-partai untuk menentukan menteri, padahal menteri itu adalah urusan presiden, hak prerogatif presiden.